Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Gazi Van Techno. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai arus dan tegangan bolak-balik. Jadi materi ini adalah melanjutkan materi tentang sebelumnya, yaitu induksi elektromagnetik. Nah, apa itu arus dan tegangan bolak-balik? Jadi arus dan tegangan bolak-balik itu adalah arus dan tegangan yang arahnya berubah-ubah setiap waktu. Ada namanya arus searah. Jadi kalau arus searah, jadi arus searah ya itu disingkat DC, artinya adalah direct current ya. Contohnya misalkan seperti aki, elemen volta, baterai. Nah, itu adalah contoh dari arus searah ya. Nanti simbolnya kalau arus searah ya simbolnya seperti ini. Oke, ini adalah min plus ya, dengan tegangan yang menghasilkan arus searah. Kalau untuk arus bolak-balik, itu nanti disingkat AC. Jadi kata-kata alternating current ya. Contohnya seperti apa? Seperti dinamo atau generator ya. Oke, nanti simbolnya dalam suatu rangkaian elektronika ya, ini seperti namanya adalah bolak-balik V ya. Seperti huruf S ya. Oke. Untuk membangkitkan arus dan tegangan bolak-balik, caranya sangat mudah, yaitu dengan cara memutar kumparan dalam suatu medan magnet yang homogen ya. Nah, untuk pertama kali saya akan membahas mengenai rangkaian RLC sekaligus ya. Jadi di sini adalah R hambatan, terus kemudian ini adalah L induktor, kemudian di sini adalah C kapasitor ya. Di sini ya menunjukkan tegangan bolak-balik. Oke, di mana R itu sama dengan resistor ya, satuannya ohm. Terus kemudian L itu sama dengan induktor, satuannya Henry. Terus C itu adalah kapasitor. Kapasitor satuannya adalah farad. Untuk persamaan tegangan pada arus bolak-balik dengan persamaan V itu sama dengan V max dikalikan dengan sin omega T. Sedangkan untuk arusnya itu persamaan I itu juga sama dengan I max dikalikan dengan sin omega T. Nah, karena pada arus bolak-balik ini fungsinya adalah fungsi sinus ya, digambarkan seperti fungsi trigonometri sinus ya. Oke, jadi di sini misalkan menunjukkan tegangan V ya. Oke, ini nih. Sampai sini namanya puncak adalah V max ya. Nah, untuk istilah-istilah pada arus bolak-balik ada namanya, ini adalah XR atau disingkat sama dengan R ya. Namanya adalah reaktansi resistif atau hambatan pada resistor. Hambatan pada resistor atau istilahnya reaktansi ya. Jadi hambatan itu namanya reaktansi resistif ya. Resistif itu berarti untuk resistor. Terus ada istilah namanya XL. Jadi XL ini berarti menunjukkan reaktansi, L itu berarti induktif atau bahasa Indonesianya adalah hambatan pada induktor. Terus ada namanya XC. Jadi XC berarti reaktansi kapasitif. Kapasitif berarti hambatan pada kapasitor. Nah, R ya. Jadi satuannya ohm. Sedangkan untuk XL, jadi XL itu adalah reaktansi induktif, rumusnya adalah omega dikali dengan L. Terus kemudian untuk mencari XC reaktansi kapasitif itu adalah 1 per omega kali C ya. Nah, omega ini apa? Omega ini sama dengan bisa kecepatan sudut atau bisa juga istilahnya frekuensi sudut.
Ya, frekuensi sudut. Nanti satuannya adalah radian per second ya. Oke, seperti di persamaan ini Vm Vmax sin omega T. Jadi omega di sini menunjukkan frekuensi sudut atau kecepatan sudut ya. T ini menunjukkan terhadap waktu ya, karena arus bolak-balik ini berubah-ubah terhadap waktu, selalu ada waktu. Oke, terus kemudian L tadi ada induktor, satuannya Henry, sedangkan C ini adalah kapasitor, satuannya adalah farad ya. Untuk semua hambatan atau reaktansi itu selalu satuannya ohm. Jadi nanti ini satuannya XL ohm, terus kemudian XC juga sama, satuannya adalah ohm ya. Nah, untuk menghitung hambatan total, nah hambatan total kan ada XR atau R, ada XL, XC di sini ya. Dalam rangkaian ini kan seri ya. Untuk menghitung hambatan total itu disebut sebagai Z. Namanya adalah impedansi atau hambatan total. Nah, untuk menghitung nilai dari hambatan total Z itu nanti dirumuskan akar R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC dalam kurung kuadrat. Terus bagaimana untuk menghitung I? Nah, karena rangkaiannya ini kan seri ya, jadi I di mana-mana, I yang lewat di resistor, lewat di induktor, lewat di kapasitor itu semuanya sama ya. Jadi nanti I total itu sama dengan I resistor, sama dengan I induktor, sama dengan I kapasitor, disingkat sebagai I ya, karena seri semua sama. Terus bagaimana dengan tegangannya? Nah, karena tegangan, kalau ini kan dalam bentuk tegangan persamaan. Nah, bagaimana kalau menghitung tegangan total? Tegangan total semua pada rangkaian ini ya, V. Tegangan, dulu tegangan untuk VR ya. Ingat hukum Ohm di rumusnya di listrik dinamis V itu kan I kali R ya, hukum Ohm. Atau R sama dengan V dibagi I ya. Nah, kalau aku menghitung VR berarti nanti I dikalikan R ya. Karena I-nya sama ya pakai I. Kalau saya menghitung V pada induktor VL ya, berarti I dikalikan dengan XL ya. Karena ini kan R-nya kan hambatan, saya ganti dengan XL, hambatan pada induktor atau reaktansi induktif. Kalau saya menghitung VC, berarti tegangan pada kapasitor, tegangan di sininya berapa? VC berarti I dikalikan dengan XC ya, hambatan pada kapasitor, reaktansi kapasitif ya. Nah, kalau menghitung tegangan total, jadi V tegangan total pada rangkaian ini jadi VR kuadrat, ini sama persis dengan rumusnya, ditambah VL dikurangi VC kuadrat. Oke, terus kemudian ada istilah nanti ada tegangan maksimum, jadi VM. Jadi VM itu menunjukkan tegangan maksimum. Tegangan maksimum. Tegangan maksimum apa? Ya, ini namanya tegangan maksimum ya. Kalau ini arus maksimum. Jadi ada VM, ada IM. Jadi IM itu arus maksimum. Arus maksimum. Satuannya arus ampere, satuan tegangan adalah volt ya. Oke. Lah, untuk arus maksimum ya dalam persamaan ini nilai IM, VM juga nilai, tapi bisa juga dicari dengan menggunakan persamaan. Jadi untuk menghitung nilai dari Vmax ya, jadi Vmax itu bisa jadi persamaan ada V efektif. Jadi V efektif itu sama dengan Vmax dibagi dengan akar 2. Atau kalau kita menghitung I efektif ya, itu sama dengan Imax dibagi dengan akar 2. Nah, apa itu V efektif? Jadi ada V efektif itu adalah tegangan efektif. Tegangan maksudnya apa? Tegangan yang terukur dalam suatu alat listrik, misalkan voltmeter. Tegangan yang terukur. Satuannya juga volt. Terus ada I efektif. I efektif juga sama, yaitu arus yang terukur ya dalam suatu alat ukur, misalkan amperemeter, satuannya adalah ampere. Untuk hukum Ohm itu rumusnya adalah I sama dengan V per R. Oke, jadi kalau saya menghitung nilai dari I efektif, jadi I efektif ya itu juga bisa pakai V efektif. Nanti R-nya di sini saya ganti dengan Z. Z kan hambatan total atau impedansi. Sama juga kalau saya menghitung nilai dengan Imax ya, Imax.
jadi Imax itu berarti saya juga bisa pakai Vmax dibagi dengan Z ya. Jadi sama-sama max efektif ya. Jadi tidak perlu pakai akar kalau rumus persamaan hubungan dengan Z ya. Untuk menghitung nilai dari V puncak ke puncak disingkat sebagai VPP ya. Jadi puncak ke puncak itu nanti dirumuskan 2 dikalikan dengan Vmax. Jadi ada misalkan tanyakan tentukan nilai dari tegangan dari puncak ke puncak ya 2 kali dari Vmax. Terus untuk menghitung nilai dari tegangan rata-rata. Kalau tegangan rata-rata itu berarti nanti 2 dikalikan dengan Vmax dibagi dengan Pi. Sama juga kalau kita menghitung I rata-rata, berapakah I rata-rata pada rangkaian itu? Berarti 2 dikalikan dengan Imax dibagi dengan Pi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan jenis-jenis rangkaiannya. Yang pertama adalah rangkaian murni resistif atau resistor, rangkaian resistor saja ya dalam suatu rangkaian ini murni. Oke, ini menunjukkan V. Nah, persamaannya jadi sama, jadi V sama dengan Vmax sin dikalikan omega T. Ini R ya. Terus kemudian untuk rangkaian murni resistif ini berarti tidak ada XL sama tidak ada XC. Berarti nanti nilai XL itu sama dengan 0. XC-nya juga sama dengan 0. Nah, untuk XL itu sama dengan XC. Nah, kalau sama berarti nanti ini terjadi resonansi. Nah, kalau terjadi resonansi dia memiliki frekuensi. Berapakah frekuensi resonansinya? Sama dengan 1/2pi akar 1/L kali C ya. Jadi L induktor, C kapasitor ya. Nanti satuannya frekuensi resonansi, satuannya hertz ya. Semua frekuensi resonansi, satuannya hertz. Nah, kalau digambarkan grafik ya untuk rangkaian murni resistif ya nanti seperti ini. Rangkaian murni resistif ini misalkan V ya tegangannya, terus kemudian yang hijau ini adalah misalkan arusnya ya I. Oke, nah antara V sama I ini namanya sefase ya. Jadi sefase, istilahnya sefase. Jadi arus sama tegangan ini bersama-sama, tidak ada yang cepat, tidak ada yang lambat. Karena tidak ada yang cepat, tidak ada yang lambat, untuk persamaan V ya sama, jadi Vmax sin omega T. Terus untuk persamaan I ya, untuk I itu sama dengan Imax juga sin dikalikan omega T. Terus berikutnya yaitu rangkaian murni kapasitif. Hanya ada C saja ya. Oke, nah ini rangkaian bersifat kapasitif ya. Nanti bagaimana hubungan arus sama V? Diingat-ingat kalau C, jadi istilah C, jadi arus berjalan, jadi I-nya karena C ya. C itu berarti kapasitif cepat ya, cara mudah menghafal. Jadi artinya apa? Arusnya lebih dulu daripada V. Untuk V-nya dia lambat atau tertinggal ya. Jadi V-nya tertinggal. Jadi tertinggal terhadap arus. Nah, karena ini rangkaian bersifat kapasitif, nanti nilai dari XC-nya itu lebih besar daripada XL. Nanti kalau digambarkan untuk diagramnya ya, karena yang lebih cepat itu adalah I-nya ya. Ini saya gambar dulu untuk V-nya. Misalkan seperti ini. Ya, ini adalah nilai dari V ya. Jadi V tegangan. Terus kemudian untuk I lebih cepat, dia mulai dari sini ya. Di persamaannya udah ngambil dari sini. Oke, dia lebih cepat ya. Nah, ini adalah I. Oke, untuk persamaannya, untuk nilai dari I, ya karena dia lebih cepat, jadi nanti berarti IM sin omega T. Misalkan ini lebih cepat 90 derajat, jadi plus 90 derajat ya. Oke, terus untuk persamaan V tegangannya, ya karena dia lebih lambat ya berarti nanti V ya, V itu sama dengan Vm
sin omega T. Nah, terus bisa juga digambar dengan yang lain ya. Jadi seperti ini. Jadi saya gambar dulu untuk yang cepat itu adalah I-nya. Ya, saya mulai dari sini. Nah, ini I lebih cepat. Kalau V-nya lambat, ini dari bawah ya mulainya. Oke, dari bawah. Ya, misalkan seperti ini ya. Ini adalah V. Nah, persamaannya untuk karena V lebih lambat, misalkan tertinggal 90 derajat, berarti Vm dikalikan dengan sin omega T min 90. Nah, karena untuk I cepat ya, jadi persamaannya I, karena grafik seperti ini, berarti nanti I M dengan sin omega T. Jadi ini sama sini maknanya sama ya grafiknya. Adalah rangkaian bersifat induktif atau induktif murni ya, induktor ya. Oke, kalau nanti digambarkan di sini hanya ada induktor saja ya. Ini adalah L ya. Nah, ini perlu diingat-ingat kalau L, jadi L arus berjalannya, jadi L bersifat induktif ya. L itu lambat. Nah, berarti V-nya cepat. Jadi V-nya berarti lebih dahulu ya. Jadi V-nya lebih dahulu atau lebih cepat, lebih dahulu. Jadi artinya I tertinggal terhadap tegangan. Jadi arus tertinggal terhadap tegangan. Nah, bagaimana gambarnya? Karena lebih dulu tegangan ya, saya gambar dulu untuk arus dulu ya. Kalau saya dari atas, oke, ini adalah I arus. Kemudian lebih dulu tegangan, jadi dia startnya dari sini ya sudah. Misalkan, nah ini adalah V lebih dulu. Persamaannya untuk V, jadi V nanti persamaannya V max, kemudian sin, misalkan ini lebih cepat 90 derajat misalkan, jadi plus 90 derajat. Sedangkan untuk fungsi I ya, jadi I di sini karena dia lebih lambat atau tertinggal, jadi nanti I sama dengan I max sin omega T. Saya juga bisa pakai gambar seperti ini ya. Seperti tadi ada dua, misalkan ada soal nanti mana rangkaian bersifat apa, induktif apa kapasitif. Ini saya gambar karena untuk V-nya lebih dulu. Nah, ini adalah V. Sedangkan untuk I lambat, saya dari bawah ya. Ya dari bawah untuk misalkan pakai merah ya, misalkan lebih lambat ya. Misalkan, nah ini adalah nilai dari I ya misalkan. Oke, persamaannya karena I lambat ya, tertinggal berarti nanti IM ini berarti sin omega T min 90, misalkan lebih lambat 90 derajat. Sedangkan V-nya ya, V-nya berarti kalau ini V max ya sin omega T. Jadi rangkaian ini bersifat induktif ya. Kalau induktif nanti berarti XL itu lebih besar daripada XC. Oke, untuk pembahasan berikutnya mengenai daya ya. Daya itu simbolnya P. Pada listrik dinamis ya, satuannya watts ya. Kalau listrik dinamis untuk menghitung P itu kan bisa energi dibagi waktu atau W per T ya, atau bisa juga tegangan dikalikan arus. Nah, untuk pada arus bolak-balik kalau kita menghitung nilai dari daya yang diserap ya, jadi P yang diserap, nah itu dirumuskan nanti berarti pakai tegangan efektif karena yang terukur dikalikan dengan efektif dikalikan dengan cos theta. Jadi apa itu cos theta? Jadi cos theta itu sama dengan faktor daya. Faktor daya. Nah, untuk menghitung nilai dari cos theta faktor daya itu dirumuskan sama dengan R dibagi dengan Z ya. Jadi hambatan R dibagi dengan hambatan total atau impedansi. Nah, untuk menghitung P serap juga bisa pakai rumus yang diserap atau disipasi, itu adalah I efektif ya kuadrat dikalikan dengan R
cos theta, ini juga bisa ya. Terus kemudian untuk menghitung nilai dari optimalisasi daya. Jadi misalkan P ini adalah optimalisasi daya. Jadi artinya daya yang optimal. Nah, kalau daya optimal itu berarti Z-nya, hambatannya itu minimum. Nah, untuk menghitung daya optimal P itu dirumuskan setengah dikalikan dengan, ini pakai Vmax dikalikan dengan Imax dikalikan dengan cos theta. Oke, nah sekarang kita latihan soal ya. Ini adalah contoh pada rangkaian RLC arus dan tegangan bolak-balik ya, dimana ini adalah R hambatan 8 ohm, kemudian induktornya L 32 mH, sedangkan C kapasitor 800 mikrofarad. Ini adalah titik D, kemudian titik E, titik F, titik G ya. Nah, dengan persamaan V sama dengan 120 sin 125 T volt ya. Pertanyaannya, tentukan frekuensi sudut sumber listrik ya. Ditanyakan nomor 1 itu adalah frekuensi sudut ya. Frekuensi sudut itu sama dengan omega atau kecepatan sudut. Nah, persamaan umum dari tegangan V itu adalah Vmax sin omega T. Nah, kalau saya tulis persamaan ini, itu persamaannya kan sama dengan 120 kemudian sin 125 T ya. Berarti nanti ini jadi Vmax. Terus kemudian sin 125 T karena omega jadi omega. Sehingga nanti jawabannya omeganya berapa? 125 radian per second. Itu nilai dari frekuensi sudut. Terus pertanyaan kedua. Tentukan frekuensi sumber. Jadi kalau frekuensi sumber itu F. Oke, jadi rumusnya hubungan antara omega sama F itu W, atau omega itu sama dengan 2pi kali F ya. Sehingga nanti saya masukin omeganya 125, 2pi dikalikan F. Sehingga nanti frekuensinya itu 125 dibagi 2pi ya. Jadi satuannya hertz. Nanti tinggal dimasukkan pi-nya 3,14 ya. Terus jawaban untuk nomor 3, pertanyaannya periode sumber listrik ya. Periode itu T. Nah, hubungannya periode sama frekuensi itu T sama dengan 1/F. Jadi masukkan 1 per F-nya 125 per 2pi, sehingga saya balik adalah 2pi dibagi 125, satuannya sekon ya, periode. Terus berikutnya untuk menghitung nomor 4 ya. Tentukan 4 apa? Tegangan maksimum ya, maksimum. Jadi Vmax. Jadi Vmax tadi sudah otomatis ya, nilainya berapa? 120 volt. Oke, berikutnya nomor 5 ya. Tentukan tegangan efektif. Jadi untuk menghitung efektif yaitu adalah V efektif ya, dirumuskan apa tadi? Jadi Vmax dibagi akar 2. Itu sama dengan Vmax-nya 120 dibagi akar 2, dirasionalkan dikali akar 2. Nah, nanti sama dengan 120 akar 2 dibagi dengan 2. Jadi sama dengan nilai dari V efektif itu sama dengan 60 akar 2 volt ya. Oke. Berikutnya untuk soal nomor 6 ya. Nomor 6. Tentukan tegangan puncak ke puncak ya. Jadi tegangan puncak ke puncak itu dirumuskan atau simbolkan VPP ya. Jadi puncak ke puncak. Untuk menghitung VPP itu adalah 2 kali dari Vmax ya. Nah, ini tinggal dimasukkan 2, Vmax-nya tadi ketemu 120 ya. Sehingga nanti jawabannya 240 volt. Terus kemudian untuk soal ke-7, reaktansi induktif ya. Reaktansi induktif itu XL ya. Reaktansi induktif rumusnya tadi apa? Omega dikali L. Nah, omeganya tadi berapa? Omeganya 125. Kemudian untuk L itu induktor ya. Jadi induktor nilainya itu 32 mH. Jadi kita harus ubah ke Henry. 32 kali 10 pangkat min 3 Henry. Jadi dikalikan 32 kali 10 pangkat min 3. Jadi 125 dikali 32 kali 10 pangkat min 3 itu jawabannya adalah 4 ya. Karena XL itu langsung ohm ya, karena hambatan pada induktor. Terus nomor 8 ya. Nomor 8 ini soalnya tentukan reaktansi kapasitif. Jadi reaktansi kapasitif itu berarti XC. Jadi XC itu 1 per
omega kali C ya. Oke, untuk kapasitornya di sini berapa nilainya? 800 mikrofarad. Jadi mikrofarad, mikro diubah ke farad, berarti 800 dikali 10 pangkat negatif 6 farad. Jadi atau 8 kali 10 pangkat negatif 4 farad. Nah, dimasukkan 1 per omeganya berapa? 125 kalikan 8, 10 pangkat negatif 4. Nah, negatif 4 taruh ke atas jadi positif. Jadi sama dengan 10 pangkat 4 dibagi 125 kali 8 ya. Artinya 10.000 dibagi 1000 ya. 10 pangkat 4 ini kan 10 pangkat 3 ya. 1000 ya, sama dengan berapa? Sama dengan 10 ohm ya. Karena sudah hambatan satuannya ohm. Terus kemudian untuk nomor 9. Nomor 9 impedansi rangkaian ya, impedansi. Nah, impedansi itu hambatan total, jadi Z. Rumusnya sama dengan R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi XC kuadrat. Oke, tinggal masukkan nilai yang sudah tadi kita hitung. Untuk hambatannya sama, tetap ini ya 8 ohm. 8 kuadrat. XL tadi ngitungnya ketemu 4. Terus XC-nya tadi ketemu 10 ya. 10 kuadrat ya, sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 dikurangi 10 negatif 6 ya. Jadi negatif 6 kalau dikuadratkan jadi positif. Ini Pythagoras 8 6 pasti jawabannya berapa? 10. Jadi nanti hambatan total atau impedansinya adalah 10 ohm ya. Oke, berikutnya untuk soal nomor 10. Pertanyaan tentukan kuat arus maksimum ya. Jadi nomor 10 itu menanyakan Imax. Nah, untuk menghitung nilai dari Imax, jadi Imax itu dirumuskan sebagai Vmax ya dibagi dengan Z impedansi sama-sama maksimum ya. Kayak kalau listrik dinamis kan I sama dengan V per R. Jadi R-nya diganti dengan Z ya. Jadi sama-sama max, Vmax per Z. Kalau efektif, V efektif per Z. Masukkan Vmax-nya tadi ketemu berapa tadi? Vmax-nya 120 ya. V maksimumnya tadi 120. Terus dibagi Z-nya tadi ketemu 10, impedansi totalnya ya. 120 dibagi 10 sama dengan 12 ya. Jadi nilainya 12 ampere. Terus nomor 11. 11 tentukan kuat arus efektif ya. Nah, ini sama kalau kita pakai efektif ya, berarti ini diganti efektif. Di sini pakai V efektif dibagi dengan Z ya. Oke, dimasukkan untuk V efektif tadi ketemu efektifnya 60 akar 2 ya. Tadi kita hitung di awal tadi. Terus Z-nya 10 sama dengan 6 akar 2 ampere ya. Oke, terus kemudian untuk berikutnya di nomor 12. Untuk nomor 12 soalnya tegangan titik D dan E ya. Titik D dan E maksudnya kemana? Nah, titik D sampai E di sini ya. Oke, berarti nanti tegangannya adalah tegangan pada resistor hambatan, resistor. Jadi namanya VR. Jadi VR berarti apa rumusnya? I dikalikan dengan R ya. Oke, tinggal dimasukkan. I-nya pakai I apa? Jadi I-nya pakai I efektif karena yang terukur ya. Berapa I efektifnya? 6 akar 2 ya. Berarti nanti 6 akar 2 R-nya kalikan 8 sama dengan 48 akar 2 volt. Terus berikutnya nomor 13. 13 tegangan titik E dan F ya. E dan F. E dan F berarti tegangan pada apa? Ini namanya induktor. Jadi nanti VL. Rumusnya apa VL? Jadi I dikalikan dengan XL. Jadi I-nya sama. Semua pakai I efektif karena rangkaiannya seri I-nya sama. 6 akar 2. XL-nya tadi berapa ngitungnya? XL-nya tadi ketemu 4 ya tadi XL-nya. Kalikan 4 itu sama dengan 24 akar 2 volt. Terus nomor 14, tentukan tegangan titik F dan G ya. Ini F dan G berarti tegangan di mana ini? Di kapasitor VC. Berarti sama dengan I dikalikan dengan XC. I-nya sama 6 akar 2. Untuk XC-nya tadi ketemu berapa tadi kapasitornya? 10 ya, reaktansi kapasitif sama dengan 60 akar 2 volt ya. Oke, sampai 60 akar 2 volt. Terus kemudian soal berikutnya nomor 15 ya. Tegangan
titik D dan F ya. Untuk D dan F ya di sini. Ya, D sama F. Jadi ada resistor sama ada induktor. Berarti rangkaiannya RL saja karena sampai sini R dan L. Nah, persamaannya untuk V total itu kan akar tadi ada VR kuadrat ditambah VL dikurangi VC kuadrat. Nah, karena di sini hanya sampai sini saja RL, berarti VC-nya dianggap 0 karena rangkaiannya hanya bersifat RL. Jadi kita masukkan untuk VR-nya ada 48 akar 2 kuadrat ditambah VL saja sini ya, VL kuadrat gini saya tulis ini. Oke, saya masukkan nilainya, jadi saya tulis ulang 48 akar 2 karena VC-nya 0 ya. Kuadrat ditambah dengan berapa tadi VC-nya? 60 akar 2. Nanti bisa dihitung ya sendiri dengan kalkulator tadi sudah. Oke, ini nanti jawabannya 8 kuadrat akar 2 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Nanti bisa dihitung pakai kalkulator. Kira-kira jawabannya adalah 75,89 volt ya, karena di sini tidak bulat ya, ada desimal. Oke, berikutnya untuk soal nomor 16. 16, tentukan tegangan dari titik E dan G ya. Jadi E dan G ini rangkaiannya hanya ada L sama C. Jadi rangkaian bersifat LC, nggak ada hambatannya. Tadi persamaannya V total itu adalah VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Karena di sininya 0, nggak ada, berarti dianggap 0 ya. Jadi cukup VL min VC kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya. Untuk tadi VL tadi kita hitung ketemu 24 akar 2, sedangkan VC-nya 60 akar 2 ya. Jadi 24 akar 2 dikurangi 60 VC akar 2 kuadrat ya. Jadi 24 dikurangi 60 itu sama dengan 36 ya. Minus 36 akar 2 ya. Oke, sehingga nanti dikuadratkan. Nah, ini karena minus, kalau dikuadratkan jadi positif. Nah, kalau dalam akar ada akar dikuadratkan ya, berarti nanti sama dengan 36 akar 2 langsung ya. Satuannya volt. Oke, terus nomor 17 ya. Nomor 17 pertanyaannya apa 17? Tentukan tegangan dari titik D dan G ya. Titik D sampai G, berarti nanti tegangan semuanya RLC masuk semuanya. Jadi V, saya tulis ulang rumusnya, VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat ya. Oke, tinggal dimasukkan. Tadi VR-nya 48 akar 2 ya, 48 akar 2. Terus ditambah VL dikurangi VC tadi min 36 akar 2 ya. Oke, yang tadi kita hitung di atas ini. Nah, sehingga nanti akan dihitung ketemu 60 akar 2 volt. Oke, nomor 18 sekarang ada tambahan lagi ya, faktor daya rangkaian. Jadi untuk 18 faktor daya itu tadi kan sama dengan cos theta. Nah, cos theta itu tadi dirumuskan apa? Cos theta R per Z. Nah, dimasukkan tadi hambatannya 8, impedansinya 10, sehingga nilainya adalah 0,8. Terus nomor 19, tentukan tegangan rata-rata. Nah, untuk menghitung tegangan rata-rata VR itu tadi rumusnya di awal 2 kali Vmax dibagi dengan Pi ya. Sehingga nanti 2 tadi Vmax-nya 120 dikali 2, 240 dibagi dengan Pi ya. Satuannya volt. Terus nomor 20, kuat arus rata-rata ya. Jadi I rata-rata sama dengan 2 kali Imax dibagi dengan Pi. Oke, 2 tadi Imax-nya 12 tadi ya. Dibagi dengan Pi sama dengan 24 per pi ampere. Terus yang terakhir daya yang diserap ya. Jadi daya yang diserap itu P ya. Nomor 20 adalah P ya. P yang diserap atau daya disipasi ya. Bisa pakai rumus V efektif dikalikan dengan I efektif dikali dengan cos theta. Oke ya. Oke, V efektif tadi 60 akar 2. Terus I efektifnya 6 akar 2. Cos theta faktor daya tadi 0,8 ya. 0,8 sehingga nanti
dimasukkan ketemu 60 dikali 6 akar 2 kali akar 2 kan 2 0,8 ya. Oke, sehingga nanti jawabannya ketemu 576 watts ya. Bisa juga pakai rumus daya yang diserap, itu bisa juga I kuadrat efektif dikalikan dengan R ya. Hasilnya juga akan sama ya. Oke, cukup sekian untuk pelajaran arus dan tegangan bolak-balik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.